Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 2 Agustus 2025, Sabtu pertama di bulan Agustus yang diinisiasi gereja sebagai Sabtu para imam. Mari kita berdoa untuk para imam kita supaya mereka 3S, hidup suci, setia, dan dipenuhi dengan sukacita dalam karya pelayanan mereka. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 14 ayat 1 sampai dengan 12. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, 'Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukan kepada Yesus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Saya sungguh bersyukur sekali sebagai Imam Kuskupan Agung Jakarta. Dulu saya pernah sekolah di Kentungan di Yogyakarta. Apa yang saya syukuri? Salah satunya adalah saya banyak belajar tentang unggah-ungguh. Unggah-ungguh itu tata krama dalam bicara dan bertingkah laku. Unggah itu artinya naik, meninggikan, dan ungguh itu artinya duduk. Menempatkan diri dan sesama pada posisi yang tepat, berlaku ramah kepada orang lain, bijak dan sopan. Inilah inti dari unggah-ungguh. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, hari ini kita mendengar firman tentang Herodes yang salah menduga akan pribadi Yesus. Herodes mengira bahwa Yesus adalah titisan dari Yohanes Pembaptis yang telah ia penggal dan kini bangkit. Sebab setelah ia mengeluarkan titah untuk memenggal kepala Yohanes, Herodes dirinya tidak tenang dan menjadi sedih. Sebenarnya ia kagum sama Yohanes Pembaptis yang telah membaptis banyak orang dan dipandang sebagai nabi. Namun Herodes juga sakit hati karena pernah ditegur oleh Yohanes, tidak halal mengambil Herodias istri saudaranya. Karena sumpah dan kata-kata sesumbar yang keluar dari mulut Herodes pada hari ulang tahunnya, ia yang dimabuk kepayang dengan tari-tarian dari putri Herodias mengeluarkan sumpah untuk memberikan apa saja kepada putri itu. Dan atas hasutan dari ibunya yang diminta
adalah kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Sahabat setia gower yang dikasihi Tuhan, saya bermenung begini ya. Seorang bayi untuk bisa ngomong, untuk bisa bicara, merangkai kata demi kata, butuh waktu lebih kurang 2 tahun. Namun, untuk menjaga kata-kata yang keluar dari mulut ini, dari hal-hal yang buruk, dibutuhkan waktu sepanjang tahun. Seluruh hidup, seumur hidup, untuk belajar agar mulut ini tidak mengeluarkan hal-hal buruk. Banyak orang yang karena tidak tahan emosi, akhirnya berkata-kata buruk dan berujung pada penyesalan. Amsal 14 ayat 17. Amsal 14 ayat 17. Saya ulangi sekali lagi. Mari semoga tertoreh dalam diri kita yang mengatakan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Yang lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijak bersabar. Mari kita jaga mulut ini. Kita jadikan mulut ini justru sebagai berkat. Dengan berkata-kata baik, dengan senantiasa berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sudahkah kita buat itu? Selamat bermenung, happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.